Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk menutup kebersamaan kita di religi pagi, sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan mengangkat topik 3 amalan sebagai pegangan kehidupan yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Pastikan tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah, dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi tempat kita tinggal ini adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan malam, ada roda kehidupan yang di dalam orang yang menghuninya pun terus berputar. Maka wajar kemudian kalau ada suatu ketika kita berada di posisi atas, tapi di sisi yang lain suatu ketika juga kita berada di posisi di bawah. Ada keceriaan yang menghampiri kita, tapi tidak menutup kemungkinan ada duka dan kesedihan yang hadir bersama kehidupan kita. Ada kekayaan, tapi ada juga kemiskinan. Kadang-kadang kita dalam satu kondisi dipuji oleh orang lain, tapi pujian itu tidak selamanya ada. Bisa jadi kemudian kita juga mendapat cacian daripada orang lain. Maka tidak ada yang kekal dalam kehidupan yang fana, dalam kehidupan dunia ini, melainkan kemudian kita bisa menyikapi segala hal yang kita hadapi dengan sebaik-baiknya, baik itu berkaitan dengan kebaikan maupun berkaitan menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu agar kita tidak terombang-ambing, kemudian mampu menghadapi segala tantangan hidup, tetap tegar dan teguh pendirian kita terhadap apa yang kita hadapin, maka kita harus memiliki pegangan kehidupan, amalan-amalan yang itu menjadi semacam upaya kita agar terhindar dari keburukan-keburukan atau cara sudut pandang yang buruk terkait dengan apa yang kita alami. Amalan-amalan itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki nilai istiqomah, yang kedua istiqoroh, dan yang ketiga adalah istighfar. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah teguh pendirian dalam akidah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara konsisten. Nah, begitu pentingnya istiqomah ini. Ada seorang sahabat yang dia bernama Abi Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an, pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan pesan Islam kepadanya, yang dia itu mengatakan, Rasul, kalau saya diberikan pesan ini, maka saya tidak akan perlu bertanya kepada orang lain lagi. Maka kemudian Rasulullah menjawab, pesan itu adalah Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu beristiqomah terhadap keimananmu itu. Rawahu Muslim. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang istiqomah itu orang yang kokoh dalam pendiriannya, orang yang kokoh dalam akidahnya, tidak goyang keimanannya bersama dengan tantangan kehidupan yang dia hadapin. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup,
maka ibadahnya tidak akan pernah redup. Kalau kantongnya kering atau tebal, maka dia tidak akan melanggar ketentuan haram dan halal. Ketika dia dicaci dan dipuji, maka sujudnya itu pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Maka orang-orang yang demikianlah orang-orang yang memiliki keteguhan hati, senantiasa konsisten menyembah Allah, kemudian teguh pendiriannya, senantiasa akidahnya kuat, lurus, menyembahnya kepada Allah. Inilah orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan mereka adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, berpendirian teguh terhadap apa yang mereka katakan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembirakanlah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah pegangan yang menjadi pegangan kehidupan kita yang bisa kita terapkan agar kita bisa memenuhi atau menghadapi berbagai tantangan kehidupan adalah menerapkan konsepsi istikharah dalam kehidupan kita. Istikharah itu maknanya adalah mohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan kehidupan kita, sehingga yang ada itu adalah penuh pertimbangan dan berharap bahwa keputusan yang kita lakukan itu adalah keputusan terbaik sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tentu memiliki kebebasan berbicara, kebebasan bertindak dan berbuat. Tapi dalam Islam sendiri tidak ada kebebasan itu yang sebenar-benarnya bebas dalam diri seseorang. Karena sejatinya kebebasan dalam diri seseorang itu dibatasi oleh nilai-nilai tertentu. Kalau kita sebagai orang Islam, maka kebebasan kita itu dibatasi oleh rambu-rambu nilai-nilai agama yang ada dalam kehidupan kita. Aturan agama itulah yang mengatur kita ketika kita memiliki keleluasaan dalam melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu memang dikehendaki oleh agama atau tidak. Manakala melanggar rambu-rambu agama, maka kebebasan itu harus kita rem, kita hentikan agar kemudian kita tidak melanggar fitrah kemanusiaan kita sendiri, karena hakikatnya agama itu adalah menjaga nilai-nilai kefitrahan yang ada dalam diri kita. Maka seorang muslim yang benar, dia selalu berpikir sebelum melakukan tindakan atau mempertimbangkan sebelum dia mengucapkan sesuatu. Paling tidak ketika dia menerapkan istikharah ini, maka apapun yang dia lakukan, sebelum dia melakukan sesuatu, dia mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam saja. Maka orang yang bijak itu senantiasa punya ungkapan think today and speak tomorrow. Jadi berpikir hari ini tapi kemudian bicaranya itu nanti atau besok. Artinya kemudian jangan sampai kemudian ungkapan kita, perbuatan kita itu tanpa pemikiran terlebih dahulu. Kalau sesuatu itu baik tapi kemudian menimbulkan mudarat ketika dikerjakan atau diucapkan, maka dia itu lebih baik tidak usah diucapkan. Kita tahan untuk diri kita sendiri, karena dalam konsep agama itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Jangan sampai kita mengejar maslahatnya, justru di dalamnya timbul kemafsadatan yang lainnya. Maka pertimbangannya demikian. Tapi kalau berkenaan dengan kebaikan, kemaslahatan, walaupun itu dirasa sesuatu yang pahit karena dia amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia harus dikerjakan dalam rangka
menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat atau memberikan rambu-rambu kehidupan, bagaimana layaknya kita menghadapi kehidupan kita yang kita miliki, agar kemudian kita punya batasan-batasan agar mampu menjalani kehidupan dengan baik. Atani Jibrilu faqol, Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu ketika kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, cintai apa yang engkau sukai, tapi ingat bahwa suatu ketika nanti pasti kamu akan berpisah dengan sesuatu yang kamu cintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyan bih, dan lakukan atau kerjakan apa yang engkau inginkan, karena sesungguhnya semua itu akan memiliki balasannya. Rawahul Baihaqi an Jabir, dari riwayat Al-Baihaqi dari Jabir. Maka sabda Nabi Muhammad SAW ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi penting dalam upaya kita menjalani kehidupan, manakala memang pada akhir-akhir ini banyak sekali kemudian kita dapati dengan dalih kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dan berpendapat, tapi kebanyakan orang kemudian berbicara, melakukan pendapat, tapi tidak mengindahkan logika-logika atau argumentasi atau didukung oleh data yang benar, sehingga kemudian dia kecenderungannya melakukan sesuatu tindakan yang itu bisa melanggar batas-batas atau aturan-aturan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka penting bagi kita dalam menjalani kehidupan akhir-akhir ini, manakala misalnya kita dianggap sebagai seorang yang ahli atau pakar, itu akan lebih baik banyak diam dan mendengar, manakala kemudian ucapan kita atau fatwa kita atau ungkapan-ungkapan kita yang ditunggu itu ternyata membuat semakin bingung masyarakat. Maka ada pola-pola yang kita bangun, kebaikan harus diikutin oleh kebaikan yang lainnya. Kalau kebaikan itu yang mengikutinya adalah keburukan, maka kebaikan itu hendaknya ditangguhkan sampai dicari metode atau caranya agar ketemu cara mengungkapkan kebaikan tanpa menimbulkan keburukan sedikit pun. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memasyarakatkan istikharah itulah kita mampu untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bertindak dengan benar dan tidak menimbulkan satu permasalahan atau kekecewaan di kemudian hari. Sehingga Rasulullah SAW itu tenar pernah mengatakan, ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang beristikharah, wala nadima man istasyara, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga adalah kita beristighfar. Istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah. Yang sebelumnya itu, sebelum mohon ampun adalah memang orang yang melakukan itu sudah benar-benar mampu mengintrospeksi dirinya, mampu mempertimbangkan apa yang sudah dia kerjakan, sehingga yang terjadi kemudian istighfar itu menjadi salah satu jalan agar dia senantiasa bisa memperbaiki dirinya dan meresapi kesadaran dirinya bahwa dia seorang hamba yang tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia memahami dia sebagai makhluk, dia sebagai manusia yang punya posisi mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, maka setiap kesalahan, setiap kekilafan yang dikerjakan olehnya senantiasa diikuti oleh perbaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbaikan perilaku terhadap keburukan menjadi kebaikan yang ada dalam dirinya. Sebagai seorang pribadi, kita menjadi bagian dari kesalahan itu. Sebagai bagian dari masyarakat, mungkin kita punya kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dan sebagai sebuah bangsa, maka bangsa kita tidak pernah luput dari kesalahan. Maka setiap kesalahan dan dosa itulah yang menjadi penyakit. Kalau itu dianggap sebagai suatu penyakit, maka penyakit itu perlulah diobati agar kemudian kita mendapatkan kebaikan dari setelah mendapatkan kesalahan-kesalahan yang ada. Tidak sedikit memang persoalan yang
dihadapin oleh orang lain akibat dirinya sendiri, akibat kesalahan yang diperbuatnya diri sendiri. Maka istighfar itu menjadi bagian dari upaya mengobati dengan cara mengintrospeksi diri, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk masa depannya. Nah, ini dalam rangka kemudian kita belajar kepada apa yang telah berlalu. Kalau dia berupa kebaikan, maka kita teruskan dan tingkatkan kebaikan itu. Tapi kalau dia berupa kesalahan, keburukan, maka kita ganti dengan beristighfar, kemudian mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan tamruha, yang akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang kita kerjakan itu. Dalam persoalan ekonomi, mungkin kalau rezeki kita sulit kita dapatkan karena kemalasan kita, maka penyakit malas itu harus kita lawan dan kita jadikan musuh dalam kehidupan kita, sehingga kemudian ketika kita bangkit dari kemalasan, maka insya Allah rezeki kita akan tumbuh dan bisa kita dapatkan kembali. Kalau sekiranya permasalahan rezeki kita karena memang masalah kita tidak mampu melakukan tidak produktif, maka itu bisa kita atasi dengan menghadirkan inovasi, menghadirkan kreativitas, etos kerja dalam diri kita, sehingga kemudian bisa mengobati permasalahan produktivitas yang kita hadapi. Dan berbagai macam hal yang kalau itu terdeteksi sebagai kesalahan dari dalam diri kita, maka kita harus mampu untuk memperbaikinya ke arah yang lebih baik sebagai lawan atau antitesis dari sesuatu yang buruk yang menyebabkan sesuatu itu tidak kita dapatkan. Termasuk diantaranya ketika kita memahami bahwa kondisi ekonomi misalnya yang terjadi pada bangsa dan negara memang dalam kondisi sulit, maka perlulah kita menyadari mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebagai sebuah bangsa, maka kemudian perlulah kita beristighfar, bertaubat secara massal agar Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan-kebaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya yang terekam dalam Quran surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Ini bisa dimaknai, maknanya adalah rezeki, nikmat, kebaikan, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah roda kehidupan yang kita hadapi. Kadang tidak selamanya baik, kadang tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang tidak sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita bayangkan. Maka kalau kita menghadapi situasi sulit, menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang tidak kita inginkan, manakala kita punya bekal, diantaranya adalah bekal istiqomah, bekal istikharah, dan bekal istighfar, inilah yang akan menolong kita agar mampu keluar dari permasalahan itu, mampu menghadapi permasalahan tantangan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya dan tetap dalam lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang terus dalam keadaan taat, baik ketika kita mendapatkan kenikmatan maupun ketika kita merasa di luar dari jangkauan kenikmatan yang kita inginkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.